Perkenalkan, nama saya Melani Pasca Angelina, saya dari kelas PSPK 21D, dan ini merupakan video project pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Inggris Kimia dengan judul Pengaruh Asam Cuka terhadap Laju Reaksi pada Cangkang Telur Ayam. Kita lanjutkan kepada alat dan bahannya. Yang pertama ada kertas untuk dituliskan, kemudian ada cuka dapur 25%, ada gelas pengukur dengan satuan mililiter, ada aqua gelas bekas 9 buah dan sarung tangan, kemudian sendok plastik, spidol dan double tip, dan tak lupa dengan cangkang telur ayam. Yang pertama kita akan menuliskan setiap kertas sampel yang akan ditempelkan pada gelas, dan yang kemudian kedua kita menempelkan kertas sampel pada ke-9 gelas plastik aqua bekas ini. Pada percobaan pertama kita menempelkan dengan double tip. Ini percobaan kedua. Dan ini adalah percobaan yang ketiga. Selanjutnya, kita mulai dari percobaan pertama dengan kadar 100% asam cuka dan 100 ml volumenya. Kita masukkan asam cuka 100 ml dengan kadar 25% kepada setiap sampel. Selanjutnya, percobaan kedua dengan 2:1, di mana 100 ml asam cuka dimasukkan kepada setiap sampel, dan perbandingan satunya itu merupakan 50 ml air. Kita masukkan 50 ml air ke dalam setiap sampel. Dan yang ketiga, pada percobaan ketiga dengan perbandingan 1:2, di mana 1 merupakan 50 ml asam cuka dan 100 merupakan air. Di sini saya memasukkan 100 ml air dahulu, kemudian saya memasukkan 50 ml asam cuka ke dalam setiap sampel. Lanjut pada percobaan kedua dan percobaan ketiga kita aduk dengan sendok plastik agar tercampur merata. Beginilah penampakan dari setiap percobaan pertama, kedua, dan percobaan yang ketiga. Kita set timer 1 jam. Kita mulai memasukkan cangkang telur ke dalam setiap percobaan. Lalu kita tekan timer dan amati apa yang terjadi. Pada menit ke-47, pada percobaan pertama, sampel 1 sudah menampakkan gelembung-gelembung kecil, sampel 2 juga, dan sampel 3. Pada percobaan kedua, sampel 1, 2, dan 3-nya juga sudah menampakkan gelembung-gelembung, tapi pada percobaan yang ketiga belum menampakkan gelembung-gelembung. Kenapa muncul gelembung? Gelembung yang muncul di kulit telur itu dimasukkan ke dalam larutan cuka karena cuka mengandung karbon dioksida. Nah, berikut penampakan dari hasil eksperimen pada percobaan pertama pada sampel yang pertama. Selanjutnya, pada sampel yang kedua, dan pada sampel yang ketiga. Lanjut ke percobaan yang kedua. Hasil dari percobaan kedua pada sampel pertama adalah sebagai berikut. Percobaan yang kedua tampak sebagai berikut. Dan ini adalah percobaan pada sampel yang ketiga. Lanjut, yang terakhir adalah percobaan yang ketiga, sampel ketiga sebagai berikut.
sampel kedua, gelembung-gelembungnya masih menempel pada cangkang telur. Sampel ketiga, cangkang telur sudah mengelupas. Tampak dari dekat adalah seperti berikut. Dimulai dari percobaan pertama, sampel yang pertama dan ini sampel yang kedua. Nampak permukaan cangkang telur mengelupas. Begitu juga dengan sampel ketiga pada percobaan pertama. Dapat kita lihat cangkang telurnya juga ikut mengelupas. Pada percobaan yang kedua, cangkang telurnya juga mengelupas. Begitu juga dengan sampel yang kedua dan yang ketiga juga ikut mengelupas. Kita lihat sekelilingnya terdapat perbedaan. Nampak pada sampel ketiga ini perbedaan dan penampakan bahwa telurnya ikut mengelupas. Pada percobaan yang ketiga, tampak juga cangkang telur yang mengelupas. Pada sampel yang kedua, tidak tampak ada yang mengelupas, cuman akan kita lihat secara lebih dekat setelah video yang ini. Pada sampel yang ketiga, cukup jelas telurnya juga mengelupas. Selanjutnya, saya akan memperjelas permukaan setiap sampel ini pada percobaan pertama. Ketika saya bersihkan menggunakan tangan saya. Setiap sampel mengelupas, tampak mengelupas, yang membuat adanya perbedaan warna bagian yang tidak tercelup dan yang tercelup oleh asam cuka. Pada percobaan yang ketiga, ini juga mengelupas. Ini pada percobaan kedua yang tadi tak tampak mengelupas, ternyata ketika saya bersihkan dengan tangan terdapat juga pengelupasan pada kulitnya. Pada sampel yang ketiga juga terdapat pengelupasan setelah saya bersihkan dan dapat kita lihat perbedaan warnanya. Selanjutnya kita lakukan pengujian terhadap ketahanan cangkang telur. Dari ketiga percobaan ini semua sampel yang pertama kita akan uji ketahanannya. Perhatikan dan amati. Pada sampel kedua dari setiap percobaan, kita perhatikan mana duluan yang rapuh. Dan ini pada sampel ketiga dari setiap percobaan. Dokumentasi dari percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan yang ketiga.